Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di video yang akan mengupas tentang weekly market update dari tanggal 3 sampai 9 Juni 2024 atau minggu pertama atau minggu awal-awal di bulan Juni ini ya. Jadi di sini ada beberapa berita yang saya rasa perlu kita perhatikan juga ya, karena ada kaitannya dengan beberapa emiten dan juga terkait dengan harapan kita nanti untuk pasar saham itu ke depannya seperti apa ya. Oke, jadi terkait dengan ISG sendiri, kalau dilihat dari 10 hari pertama ini, ya, itu kesannya tidak menarik ya, kesannya semakin tidak menarik karena ISG itu terkoreksi minus 1,04% ya dari penutupan pekan yang lalu. Ya, jadi tanggal 31 Mei, kemudian 7 hari kemudian itu sekitar 7 Juni, nah itu turun minus 1,4% ya. Dan itu juga kita bisa melihat rata-rata nilai transaksi harian itu anjlok ya. Jadi anjlok 40 sampai dengan 42,69%. Nah, ini lumayan banyak ya, anjlok sampai setengahnya sendiri, berarti makin sepi ya istilahnya pasarnya itu. Nggak tahu itu pada kemana ya. Kemudian rata-rata frekuensi transaksi turun 17,9%, ya. Rata-rata volume transaksi harian juga turun 23,82%. Kapitalisasi pasar bursa juga berkurang sebesar 2,85%. Dan keseluruhan ya di seluruh pasar itu investor asing itu pada minggu ini itu net sell 1,51 triliun ya. Dan ini kalau kalau direkap sepanjang 2024 itu investor asing sudah net sell sebesar 8,59 triliun. Jadi ada 6 poin ya. 6 poin ini sebenarnya semakin mengkhawatirkan ya di ESG, dalam artian ditinggal investor asing, dan kalau misalnya investor lokalnya sudah hilang kepercayaan terhadap ISG, itu akan semakin ditinggal juga ya. Bisa bisa lari ke pasar uang atau pasar obligasi. Atau mungkin ya yang sebenarnya paling tidak diinginkan ya oleh otoritas bursa adalah ke kelas aset yang alternatif seperti ke kripto ya, atau mungkin sesama pasar modal tapi larinya ke pasar Amerika ya. Nanti akan ada kaitannya juga ya terkait dengan saham-saham Amerika yang akan kita bahas nanti di akhir-akhir. Dan ini ya, kontroversi FCA itu terus berlanjut ya, dalam artian ya gimana ya, kalau kita ngomong itu semakin hari itu semakin banyak yang tidak suka dengan FCA, bahkan mantan direktur BI ya, sejak zamannya Pak Harto sampai mau reformasi itu sampai menantang direktur BI sekarang ini, dan juga menantang investor pasar saham juga, bahwa berani nggak transaksi sehari 2 hari atau mungkin seminggu, berani nggak untuk memprotes kebijakan ini ya. Tapi masalahnya ya, kalau meskipun kita tuh mau kebijakan FCA ini dicabut ya, itu nggak bisa serta-merta dibatalkan begitu saja ya. Intinya SBI itu tetap kekeh ya. Saya nggak tahu nih kenapa kok selalu kekeh ya, dalam artian nih bilangnya pertujuan untuk melindungi investor, terutama dari potensi manipulasi harga saham. Nah, itu menurut saya setengah benar ya, setengah benar dalam artian memang sebagian besar FCA itu terjadi pada saham-saham memang tidak worth it lah untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi gitu. Tapi ke arah gorengan, atau lebih ke arah tempatnya para influencer, atau bukan influencer sih, kayak seperti grup-grup stock pick itu untuk goreng-goreng saham terus habis itu dia jual sendiri. Ya itu kan motif yang sangat umum ya sejak zaman dulu itu. Tapi yang saya nggak setuju itu ya, ada beberapa FCA, ada beberapa emiten yang masuk FCA, tapi sebenarnya itu emiten tuh ya baik-baik aja ya, baik-baik aja dalam artian fundamentalnya bagus, tapi ya hanya terhalang masalah misalnya floatingnya ya, free floatingnya untuk apa mantok di 7,5% ke bawah ya, porsi saham yang ada di masyarakat. Ya, semacam itu yang saya nggak setuju sebenarnya. Ya, ada beberapa emiten yang saya tahu bagus, nggak saya pegang sih, tapi teman-teman saya yang pegang, terutama yang aliran growth investing itu kasihan itu. Nggak salah apa-apa, tapi kok kena FCA, dan gara-gara kena FCA pada ditinggal gitu loh. Ya katanya sih nggak apa-apa, dapat harga murah, cuma ya nggak tahu lah ini kenapa ya BI kayak gini ya. Coba dong tulis di kolom komentar ya, kenapa kok bisa seperti ini ya BI ini. Nah, ini FCA juga makan korban juga nih, apalagi yang
menjadi pujangga baru para investor atau pendatang baru di bursa ya, yaitu Brand ya dan emiten PP ya, Pak PP. Itu Brand itu kena FCA itu sepanjang minggu kemarin. Dan karena dia masuk FCA, padahal itu sebelumnya itu dia digadang-gadang itu isunya atau rumornya itu bakalan masuk indeks FTSE ya, FTSE. Tapi ya itu nggak bisa, nggak bisa masuk gara-gara kena FCA. Dan pada hari Jumat kemarin ya, hari Jumat, hari Kamis kemarin itu kena ARB ya, walaupun pada hari Senin ya, itu pada saat ini dibuat itu sepertinya ARA ya, Brand itu kembali ARA ya. Itu pun juga karena berkat sokongan dari ini ya, Pak PP yang membeli sahamnya di harga yang murah ya setelah ARB berjilid-jilid itu. Nah, jadi event ini ya, event emiten yang dipuja-puja oleh para pendatang baru ini juga nggak ini ya, nggak lepas dari horor FCA ya. Ngeri nih. Ya, istilahnya kayak nggak ngerti lagi dah saya sama BEI ini kok FCA gitu lah ya. Itulah suara itu sebenarnya sudah disuarakan banyak orang termasuk Pak Direkturnya BI yang lama itu. Nanti Sobat Cendekia sekalian bisa ya cari berita terkait dengan ex Dirut BI ya yang menjelaskan bla 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 kenapa ke FCA itu sebenarnya tidak pantas ya. Harusnya itu nggak terjadi gitu di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ada kemarin minggu kemarin tuh ada kabar ya, kepala otorita itu mengundurkan diri. Otorita ini maksudnya otorita IKN. Artinya orang yang bertanggung jawab untuk memastikan IKN itu selesai dan bisa beroperasi secara lancar untuk kesehariannya, intinya begitu. Nah, cuma sini banyak sekali spekulasi ya. Ada yang mengundang karena ada suatu masalah tentang kebebasan lahan atau bagaimana ya. Tapi yang jelas, yang paling jelas bagi saya itu adalah berita kalau Pak Bambang ini ya, kepala otorita IKN itu sebenarnya gajinya tersendat ya, bahkan sampai 11 bulan gaji tersendat. Itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan ya, kenapa kok gajinya bisa tersendat dan kenapa harus viral duluan supaya prosesnya itu diselesaikan gitu loh. Ini ada apa ini? Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya meskipun pemerintah bilang bahwa ini tidak akan mempengaruhi kepercayaan investor, menurut saya enggak lah. Kalau saya jadi misalnya investor yang bebas ya, artinya tidak dalam tekanan politik apa-apa terhadap pemerintah, ya saya nggak mau gitu loh. Ya saya nggak mau istilahnya ini kok kayak gitu sama pegawainya sendiri, sama PNS-nya sendiri, sama otorita yang dia bikin sendiri aja nggak di ini ya, nggak di dan apalagi saya gitu loh yang mau invest di sana, bangun sendiri di sana, develop di sana gitu. Ya, artinya wajar lah ya, wajar kalau misalnya tingkat kepercayaan terhadap masyarakat ya, terutama investor luar negeri itu cukup menurun. Tapi kita nggak tahu juga sih jurus-jurus apa aja yang bisa digunakan pemerintah untuk bisa meyakinkan investor dari luar negeri. Ya kita tunggu aja lah. Menurut saya ini ya fenomena yang tanda kutip itu rada-rada nggak enak sih buat kita gitu loh ya. Karena kalau ada semakin banyak faktor yang mendorong investor asing untuk tidak masuk kembali ke Indonesia, ya tanda kutip baik juga buat bursa saham kita gitu. Terutama untuk investor-investor yang memang berinvestasi dengan harapan nilai harga sahamnya akan bertumbuh secara perlahan-lahan ya, secara sustainable begitu. Itu kayak kita sudah punya outflow banyak banget ya dari negara kita kembali ke Amerika. Kita berusaha untuk ada inflow, tetapi ada berita kayak gini itu menurut saya ngeri sih. Ya semoga hanya sekedar masalah ini aja lah, bayaran aja, tapi nggak ada masalah apa-apa terkait dengan penyelesaiannya ya. Harusnya sih nggak ada apa-apa sih harusnya ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Terus ini juga yang heboh sih sebenarnya nggak sampai di minggu kemarin aja, tapi sampai dengan sekarang ini bahkan minggu-minggu ke depannya juga akan heboh ya. Karena di sini Muhammadiyah itu akan menarik dana triliunan dari BSI ya. Jadi triliunan di sini itu jumlahnya itu adalah 13 sampai 15 triliun. Nah, sekarang orang pasti mikir alasannya kenapa gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya ada dua alasan yang dikemukakan secara Muhammadiyah ya dalam secara resminya ya. Dia yang pertama adalah mereka ngomongnya ini untuk meminimalisir persaingan yang mungkin terjadi di antara bank-bank syariah lain gitu. Maksudnya adalah kalau menempatkan dana ke BSI terlalu banyak itu menimbulkan resiko konsentrasi. Ya memang secara logika sih benar sih ya.
Nah, kemarin aku juga nggak mau kalau semua dana aku itu ditaruh di satu tempat. Ya, ini kalau ada apa-apa salah kelola terus dipaksa jadi patriot bangsa ya, itu ambles tuh uang itu. Ya, makanya disebar ya. Don't put all your eggs in one basket ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga nih yang alasan yang sebenarnya nggak disebutin di berita ini ya, tapi bisa dibilang tuh kayak ada yang protes ya, ada yang bilang protes kalau dana tabungannya Muhammadiyah di BSI itu kebanyakan tuh disalurkan ke korporasi-korporasi, nasabah korporasi. Jadi bukan ke UMKM ya seperti yang diinginkan oleh Muhammadiyah ya. Tapi itu saya sendiri juga masih belum menyelidiki. Harusnya para investor BSI kalau benar niatnya invest di BSI kan punya public expose ya, sering lihat public expose-nya atau laporan keuangannya. Coba dilihat deh pangsa pasar terbesarnya BSI itu apakah ada di sektor UMKM atau ultramikro ya. Terus apakah malah di nasabah korporat? Ini coba dicari tahu ya. Nah, tapi yang sebenarnya plot twist yang menarik ya, artinya dari segi politik juga. Karena gini, di berita ini itu ceritanya ya, Muhammadiyah itu pernah diminta oleh BSI untuk memasukkan beberapa nama dari Muhammadiyah menjadi Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris. Nah, kata kunci di sini adalah komisaris gini ya, komisaris BSI. Nah, tetapi meskipun ya namanya aja orang ya, orang kalau dijanjiin bukan dijanjiin ya, maksudnya secara halus tuh bilang, kamu setor nama dong, nanti kita coba akan seleksi. Ya, istilahnya kan seperti seolah orang yang minta nama ke kita itu kan seperti kayak eh, mungkin karena Muhammadiyah sudah taruh triliunan dananya, jadinya mereka apa menganggap bahwa ya udah ada semacam balas lah, balas budi atau bagaimana gitu. Wes ngarep-ngarep, istilahnya udah berharap banget nih. Ya, tapi pada saat RUPST ya 17 Mei 2024 kemarin, ternyata nama yang disodorkan oleh Muhammadiyah yaitu Abdul Mukti ini tidak diterima sebagai komisaris BSI. Justru yang diterima itu adalah politikus Gerindra yang namanya Felicitas Talu Lembang. Nah, ini ada apa ini kok tiba-tiba seperti ini ya? Saya juga nggak bisa apa menelisik lebih dalam ya. Politikus Gerindra yang di sini dimaksud ini adalah apakah memang itu proses yang seharusnya atau tanda kutip ya kalian tahu sendirilah partai pemenang pemilu untuk capres-capres itu siapa ya. Nah itu loh yang kadang-kadang itu. Nah meskipun begini ya mungkin kalau ada orang bilang Muhammadiyah terkesan kanak-kanak. Ini saya ngomong dari segi orang orang luar ya, orang ketiga yang saya sendiri nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kondisi seperti apa, artinya hanya dari kacamata awam. Tapi kalau saya lihat ya sebenarnya ya nggak salah-salah amat lah apa pihak Muhammadiyah untuk menariknya gitu ya. Dalam artian wah ini kok kebaperan atau gimana-gimana. Ya wah ini kok seperti ada apa pengen dianggap atau di apa menguasai apa gitu. Tapi kalau menurut saya ya masalahnya kan give and take ya dalam bisnis ya. Dalam artian 13 sampai 15 triliun itu besar loh. Sementara permodalannya BSI sendiri itu baru 45 triliun ya. Ekuitasnya lah. Kalau setara ekuitas 45 triliun terus hilang 15 triliun itu kan sudah hilang 30%-nya itu. Ya, lah untuk menghadapi batas minimal CAR atau nggak usah batas minimal CAR deh, dalam artian kebijakan CAR minimal dari perusahaan itu gimana gitu loh, kan nggak bisa gitu ya, mau dapat data dari mana gitu loh, sementara donatur terbanyaknya itu saat ini Muhammadiyah mundur gitu loh, itu kan gawat sebenarnya buat BSI sepertinya. Nah itu ya kita nggak tahu lah, tapi mungkin siapa tahu ada yang bisa ini ya eh, mengkoreksi saya ya, terutama dari segi Muhammadiyahnya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu ya terkait dengan Muhammadiyah, bagaimana dalamnya gitu terkait dengan BSI ini bisa komen di kolom komentar ya. Kita bisa sharing bareng-bareng ya. Terus kemudian ini ya, ini parah sih ini. Ya, kita pikir yang bisa terjebak pinjol itu cuma ini ya, cuma warga-warga negara Indonesia yang IQ-nya 78 ya. Ya nggak ngerti kalau apa namanya pinjol itu berbahaya, apalagi pinjol buat judul ya, judul online. Itu kuadrat ini sih kuadrat parahnya. Tapi ternyata ya perusahaan bisa loh terjebak pinjol. Dan yang memalukan nih yang terjebak itu ya salah satu ini ya grup BUMN ya. Indofarma itu kan TBK ya, tapi kan juga eh, grup ini ya, grup apa BUMN. Sampai Pak Erick Thohir aja sampai berkomentar ya terkait dengan masalah ini ya. Cuma ternyata kalau kita lihat beritanya sendiri ternyata tuh bukan masalah pinjol aja gitu loh.
Ya, tapi ternyata ini ada jual beli fiktif gitu loh. Jual beli fiktif pada business unit fast moving consumer goods, kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi, ya, ini lebih parah lagi, serta menggadaikan deposito untuk kepentingan pihak lain. Wah, dosanya 3+1 ini berarti ya. Parah sih ini. Ini Inaf ini sudah saham yang hidup segan mati nggak mau kena kasus ini nanti gimana? Apa jangan-jangan di delisting atau kena pilot seperti atau dideklarasikan default gitu ya seperti pas kita Wijaya Karya, kita nggak tahu tapi ya parah banget sini. Ini kayaknya kok makin lama kok makin banyak BUMN yang sakit ya. Ini salahnya siapa sebenarnya sih? Nah, kayaknya zaman dulu kayaknya meskipun sakit-sakit nggak kayak gini-gininya deh gitu loh. Kok sekarang kok jadi makin menjadi-jadi. Ini salah siapa sih sebenarnya sih? Ini ya bahaya ya kalau misalnya di bursa saham ini tuh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah turun ya termasuk BUMN-nya. Ya apalagi ya kita punya 3 bank BUMN kan yang menopang IHSG selama ini sebelum digeser perannya ya oleh PP sebagai penjaga bursa ya. Itu parah sih ini. Oke, untuk keluar negeri ya kita lanjut ke luar negeri, The Fed ya. Jadi yang terbaru karena pada awal bulan ini ya awal bulan Juni ini itu ada prediksi kalau The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali di tahun 2024. Tapi masalahnya ya kita sekali lagi ini lagu lama ya. Ini ngomong kayak gini tuh sudah sejak tahun 2023 gitu, tapi nggak jadi-jadi gitu loh turun-turunnya. Ya, jadi makanya ini entah harapan palsu atau ada semacam logika di baliknya. Kenapa kok kita bisa berharap 2 kali, ya? Nah, 2 kali di sini itu sendiri sebenarnya adalah konsensus ya, konsensus dari sebagian besar ekonom yang disurvei Reuters baru-baru ini, ya. Nah, tapi ini ya, kalau kita lihat itu meskipun sebagian besar ekonom berharap, tapi ingat itu harapan gitu ya. Kita nggak tahu apakah nanti data ekonomi atau data tenaga kerja di Amerika Serikat itu memburuk atau membaik. Ya, dalam artian kalau misalnya datanya membaik, padahal suku bunganya belum belum bisa turun karena inflasinya belum di bawah 2, ya berarti ya tidak ada ini ya ketergesa-gesaan buat The Fed untuk menurunkan suku bunga ya. Jadi intinya ya pantau aja data ekonomi terbaru. Kalau nggak salah tadi ya atau kemarin tuh malah barusan ada kabar ya data tenaga kerja Amerika bagus jadi ya berita buruk sebenarnya gitu ya bahwa ini kayaknya nggak jadi deh 2 kali turun ya paling sekali turun gitu ya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Amerika ya ini ada kabar juga ya bahwa Nvidia mungkin ada beberapa di antara sobat cetik yang tahu ya Nvidia ya itu apa salah satu komponen PC atau komputer ya itu sudah dinobatkan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar ya mengalahkan Apple tapi terbesar kedua ya karena market cap terbesar masih dipegang oleh Microsoft ya dan itu kenapa kok tiba-tiba bisa melonjak nih Nvidia nih ceritanya ya jadi Nvidia itu menjadi primadona itu di pasar AI ya karena tingginya permintaan atas saham pembuat chip tersebut. Jadi di sini yang membuat harga saham naik itu karena emang kemampuan Nvidia untuk membuat chip ya terkait dengan pemrosesan artificial intelligence itu sehingga kalau kita lihat tuh sepanjang 2024 artinya dari 1 Januari kemarin sampai dengan 9 Juni itu harga sahamnya sudah meroket 154% ya. Jadi ya ada kabar baru juga nih ya, katanya ada platform chip Rubin katanya sih ya. Ini kabarnya akan memiliki unit pemrosesan grafis atau GPU baru yang membantu melatih dan meluncurkan sistem AI. Jadi kalau misalnya tidak ada saingan yang berarti ya untuk menyaingi Nvidia, ya semacam Intel atau AMD itu tidak bisa mengejar ya ekspektasi investor terhadap saham ini akan semakin bullish sebenarnya. Ya, karena ingat bahwa kalau udah di Amerika tuh intinya adalah ekspektasi ya dan perbandingan antara konsensus dan realita. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa beli secara langsung ya dalamnya Nvidia ya. Tapi kalau misalnya sobat cendekia tertarik ya, ini ada satu cara ya. Kalau saya sendiri sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, itu sudah invest ya di saham USA ya, terutama saham tech ya yang kalau contohnya saya beli ini Microsoft sama Amazon ini sudah satu 1,5 tahun sih kalau nggak salah 1,5 tahun
Ya itu cuma beli market cap yang terkait dengan tech aja sih. Terus kayak gini hasilnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Cendekia misalnya tertarik untuk beli saham, saham Amerika, tapi takut salah timing atau takut salah apa milih perusahaan, bisa milih ETF ya, ETF indeks sahamnya. Ya, ETF itu sebenarnya gampangannya kayak reksadana sih, ya reksadana, tapi bisa dibelikan secara real time. Jadi ada yang namanya ETF Nasdaq atau QQQ dan ETF S&P 500 yang namanya SPY. Ya, ini dua ETF ini ada di GoTrade Indonesia. Nah, ini kebetulan nih kalau misalnya sobat cendekia sekalian yang tertarik untuk mencobanya, ya ini sebenarnya bisa beli saham mulai dari $1 ya. Cuma saya sendiri rekomendasikan kalau deposit pertama itu mending jangan terlalu dikit ya. Langsung aja 1 juta, 2 juta, atau mungkin 5 juta kemudian disebar ke ya dua ETF dan saham-saham yang lainnya ya yang ada di Amerika ya karena biayanya biaya transfernya yang agak-agak jomplang ya 5.500 per transfer kalau nggak salah. Itu pun kalau pakai virtual account BCA, Mandiri dan BRI. Ya, sehingga akan lebih bagus kalau deposit pertama dan seterusnya itu ya kalau mau setiap kali deposit lebih dari 1 juta lah supaya bakbuk lah. Ya, nah kalau misalnya ya sobat cerdas sekalian bergabung ke GoTrade ya, kemudian pakai kode referral ini ya 232003 ini ya, ketika Anda sudah melakukan deposit ya, itu nanti Anda akan dapat $2 gratis ya, lumayan lah buat nutupi biaya transfer pertamanya ya. Nah, dapat cash lah. Kalau misalnya saya sendiri jujur ya, kalau Anda pakai kode referral saya dapatnya cash yang setara dengan 50.000 atau sekitar 3,5 US dollar. Jadi sama-sama dapat cash di rekening dananya dan bisa digunakan untuk beli saham. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jika misalnya ada pertanyaan yang mau diajukan atau misalnya ada request mau bahas apa ya bisa ditulis di kolom komentar. Kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan kabar terbaru dari Cendekia Financial Center. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri dan saya tutup video ini ya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.